Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Ada yang request untuk dibuatkan video tutorial bagaimana cara menghipnotis. Kesempatan kali ini saya akan membuatkan buat Anda. Semoga Anda yang menonton video ini bisa mengerti dan mudah untuk mempraktekkan. Alasan kenapa saya mau membuatkan videonya, karena ini adalah bagian dari hipnotis dasar atau hipnotis yang fundamental. Saya akan memberikan penjelasan. Semoga nanti Anda yang tertarik dengan ilmu hipnotis, Anda yang tertarik dengan ilmu hipnoterapi, tertarik dengan ilmu pikiran, maka Anda lebih giat lagi untuk belajar. Langsung saja, tidak usah lama-lama, kita mulai saja. Hipnotis, ini adalah sesuatu yang mungkin sering Anda dengar dan saya yakin Anda sudah tahu. Lewat tayangan televisi, lewat YouTube, sudah banyak yang mempraktekkan. Terus bagaimana sih caranya? Di channel ini sebenarnya sudah saya berikan banyak tutorial ya, tapi mudah-mudahan kali ini lebih gamblang lagi. Syarat untuk menjadi penghipnotis itu yang pertama adalah percaya diri. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Ini alasan kenapa kok percaya diri ini menjadi bagian yang terpenting ketika Anda menghipnotis. Percaya diri di sini adalah Anda percaya bahwa Anda itu adalah seorang penghipnotis. Ketika Anda meyakini Anda ini seorang penghipnotis, maka harapannya orang lain pun akan percaya bahwa Anda itu seorang penghipnotis. Sehingga nanti Anda ini akan mudah untuk mempraktekannya. Syarat yang kedua adalah buat orang lain percaya Anda itu bisa menghipnotis. Oke? Paham ya? Yang pertama syaratnya, saya ulang, Anda percaya diri bahwa Anda ini seorang penghipnotis. Lalu yang kedua, buat orang lain percaya bahwa Anda itu bisa menghipnotis. Ketika dua syarat ini sudah Anda pahami, akan sangat mudah sekali menghipnotis, terutama menghipnotis dengan cara tidur diberikan sugesti. Kita lanjut dengan tekniknya. Tahapan selanjutnya adalah Anda memilih orang yang akan dihipnotis. Maka pilihlah orang yang tepat, yang cocok untuk Anda hipnotis. Karena tidak semua orang ini mudah untuk dihipnotis. Ingat, ini tutorial untuk pemula, buat Anda yang baru belajar. Jadi Anda harus pandai untuk memilih. Caranya dengan melakukan yang namanya tes sugesti. Ini umum. Saya berikan contoh yang paling umum ya, yang digunakan. Misalkan orang disuruh untuk melekatkan jari telunjuk dan jari jempolnya seperti ini. Lalu diberikan arahan, diberikan sugesti, seolah-olah ini ada lem yang menempel. Sambil Anda mengarahkannya bahwa ini sudah saya kasih lem, dan ketika saya tiup, nah, lemnya ini akan mengering dan akan semakin menempel. Dari beberapa orang yang Anda pilih, maka orang-orang yang sudah tersugesti ya dengan perintah Anda, karena dia di awal tadi ada rumusnya, Anda ini adalah percaya diri sebagai seorang penghipnotis, dan orang yang Anda akan hipnotis ini percaya bahwa Anda ini seorang penghipnotis, akan memudahkan. Ya. Orang tersebut akan menuruti Anda. Oke? Ketika dia sudah tidak bisa membuka kedua ini, antara jari telunjuk dan jari jempolnya ini tidak bisa dibuka, ini termasuk kategori orang yang mudah dihipnotis. Terus Mas Duk, bagaimana sih kalau kita memulainya, menentukan orang yang mudah dihipnotis? Ada dua kriteria yang saya berikan di sini ya, dua saja cukup menurut saya. Kriteria yang pertama adalah kategori orang yang pintar ya, orang yang pandai. Alasannya kenapa? Karena orang yang pintar, orang yang pandai ini orang yang mudah fokus. Bayangkan, misalkan Anda punya rekan, punya teman, dia tuh cerdas, pintar gitu. Dia kalau belajar, ini kan fokus ya, maka dia cepat bisa. Maka ketika kita memberikan arahan dengan memberikan perintah-perintah atau sugesti kepada orang yang pintar, ini akan mudah fokus. Lalu tipe yang kedua adalah orang yang tidak pintar, ini kebalikannya. Karena dia tidak pintar,
ya orang yang nurut ya. Anda suruh-suruh nurut, Anda perintah-perintah nurut, otomatis untuk kategori orang yang kedua ini ya boleh dikatakan ya dalam tanda kutip ini orang yang bodoh ya, ini juga gampang dihipnotis karena dia tidak mikir, asal menjalani apa yang Anda katakan. Paham ya? Cari orang yang pinter ya, pinter sekalian pinter, cerdas, atau yang kedua orang yang sekalian bodoh, ini paling gampang. Baru Anda lakukan namanya pola tadi, tes sugesti dengan lem-liman itu ya. Walaupun secara pribadi ya, kalau saya sudah dibuat video yang kemarin saya buat ya, bukan kategori yang pas, tapi ini karena untuk pemula banget, bisalah Anda coba kan gitu ya. Setelah dia tersugesti ya, tidak bisa buka, baru Anda suruh untuk buka, misalkan dengan memberikan hitungan. Oke, saya hitung 1 sampai 5, nanti hitungan kelima tangan Anda bisa terbuka kembali. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah Anda menemukan orang yang cocok untuk Anda hipnotis, baru lakukanlah langkah selanjutnya, melakukan yang namanya induksi ya. Induksi ya, apa itu induksi ya, Anda carilah apa itu, sudah ada di video ini. Gampangnya begini nih ya, saya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana aja, yang bahasa yang mudah Anda mengerti untuk orang awam. Setelah Anda tahu misalkan satu orang nih, ada 3 orang teman, 1, 2, 3, si A nih ternyata yang tadi tidak bisa dibuka tangannya, Anda melanjutkan dengan proses memberikan induksi. Caranya mudah, yang paling umum aja yang sering Anda tonton di TV. Misalkan apa? Dibuat tidur lalu diberikan sugesti dengan cara salaman atau berjabat tangan ya. Kita kasih tahu caranya. Yang pertama, suruh orangnya duduk ya, duduk yang bisa bersandar biar tenang, rileks. Yang kedua, ketika Anda salaman sama orang tersebut, berjabat tangan, suruh dia fokus untuk melihat, terserah ya, titik sini, sila lihat sini ya, ini. Jangan berkedip, supaya dia itu belajar untuk fokus ya. Paham ya? Suruh duduk biar rileks. Yang kedua, suruh fokus di sini sambil Anda tetap memegang tangannya salaman. Lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu suruh tarik nafas, buang nafas 3 atau 5 kali ya, terserah. Sambil Anda amati tentunya ya, gak asal tarik nafas, buang nafas. Anda amati ketika dia ini tarik nafas, buang nafas pelan ya, buangnya nafas pelan, tarik nafas yang dalam. Contohnya seperti ini, misalkan dia narik nafas seperti ini nih. Nah, Anda katakan tarik nafas yang dalam sampai ini kepala mendongak. Coba saya miring ya, mungkin biar lebih jelas seperti ini katakan. Oke ya, jadi sampai kepalanya ini ke belakang, terayun ke belakang. Nah, tandanya nafas yang dia tarik itu lumayan banyak gitu. Lakukan 3 atau 5 atau 7 kali terserah, nggak ada aturan yang pas. Nanti Anda amati ketika matanya menatap ini, dan karena tidak boleh berkedip kan, mata akan lelah, Anda amati kan. Jadi seperti orang ngantuk itu loh, tahu nggak? Kalau orang ngantuk itu kan matanya beda. Nah, Anda amati. Setelah tarik nafas, buang nafas. Saat dia buang nafas, nah, barulah Anda tarik tangannya sampai dibilang tidur. Pasti tidur. Ya, kenapa? Yang pertama tadi dia sudah percaya Anda itu bisa menghipnotis. Yang kedua, Anda percaya diri bisa menghipnotis. Dan yang ketiga, dia sudah dalam kondisi fokus dan rileks, sehingga ketika Anda tarik tangannya untuk bilang dengan tegas tidur, otomatis refleks dia akan otaknya membaca perintah tersebut ya, otomatis dia tidur ya, tidur. Simpel kan, gampang. Terus selanjutnya gimana Mas Nuk? Oke, sebelum saya melanjutkan, buat teman-teman silahkan subscribe dulu di sini dan juga aktifkan loncengnya ya, karena ini ilmu buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, terutama yang belum subscribe. Kita lanjutkan ya. Setelahnya
Agar sugesti kita nanti bisa diterima kuat, kita berikan yang namanya pendalaman, tidurnya lebih nyenyak, ya bahasa gampangnya gitu aja. Caranya yang mudah, Anda katakan kepada orang tersebut, misalkan dengan bahasa yang sederhana sekali. Untuk orang yang saya sentuh, nah, sambil Anda sentuh pundaknya, entah kanan atau kiri terserah. Artinya ketika dia sudah merem tadi kan, nah, Anda sentuh. Berarti kan dia tahu yang ngerasa nih kalau dia lagi diperintah, ya kan kalau Anda sentuh. Untuk orang yang saya sentuh, sambil Anda sentuh, saya akan menghitung 1 sampai 10, nanti tepat pada hitungan 10, Anda tidurnya nyenyak 100 kali lipat lebih nyenyak dari saat ini. Kalau Anda mengerti anggukan kepala, nah, maka dia akan ngangguk. Nah, tandanya bahwa sadarnya sudah mengerti. Dan Anda bisa melanjutkan hitungannya. Mulailah Anda berhitung 1. Tidur Anda semakin lelap lagi, semakin nyenyak 2 kali lipat lebih nyenyak dari sebelumnya. 2. Jauh semakin lelap. 3. Semakin lelap. Dan otomatis seluruh tubuh Anda semakin lemas, Anda akan tidur pulas. Gitu ya. Lanjutkan hitungannya 4. Ulangi lagi kata-kata tadi. 5, 6, sampai 9, dan menuju angka 10 katakan seperti ini. 10, dan sekarang Anda tidur lebih lelap lagi, sangat lelap lagi, 100 kali lipat lebih lelap. Ingat, pengucapan atau kata-kata yang Anda berikan kepada orang tersebut tidak boleh datar, ya. Artinya tidak ada intonasinya, ya harus ada ritmenya. Ingat tadi saya memberikan kata-katanya, ada pelannya, lalu ada naiknya, ada penegasannya, ya. Jadi seperti kurva ini loh. Kapan harus Anda santai, naik, penegasan, santai lagi, ya. Ada penekanannya, ditekan untuk hal yang penting. 10 misalkan tadi kan. Nah, ini adalah cara pengucapan yang mudah. Paham ya sampai di sini? Langkah berikutnya yaitu pemberian sugesti. Misalkan Anda menghilangkan angka, ini kan yang paling umum ya, paling sering digunakan. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika orangnya sudah lelap tidur, lemas tadi, ya. Cara ngeceknya gimana sih sebelum memberikan sugesti? Kayak tangannya ini ditarik, ya, diangkat gitu. Ketika Anda jatuhkan, lepas, plek. Nah, lemas ini artinya tidurnya dalam. Mas, kalau ini dilepas tapi ini belum, masih kaku gitu, masih nahan gimana? Ya itu artinya belum dalam. Anda ulangi sugestinya tadi, ya, hitung lagi supaya dia benar-benar lemes. Oke, sampai dia dalam. Baru diberikan sugesti utama, yaitu misalkan menghilangkan angka. Contohnya seperti ini. Mulai saat ini, entah kenapa angka 4 ini hilang. Ya, tidak ada namanya angka 4 dan Anda tidak pernah tahu ada angka 4 di pikiran Anda. Yang Anda tahu adalah angka, Anda kasih contohnya ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu Anda katakan kepada orang tersebut. Anda ulangi lagi biar kuat. Untuk orang yang saya sentuh, sambil disentuh ya, Anda ulangi lagi kata-katanya. Mulai saat ini Anda tidak pernah tahu angka 4 itu ada. Dan yang Anda tahu kalau Anda berhitung adalah mulai dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi Anda tidak pernah tahu bahwa ada angka 4 di dunia ini kalau Anda mengerti anggukan kepala. Nah, itu yang paling gampang. Kalau dia paham apa yang Anda katakan, dia akan ngangguk. Itu tandanya sugestinya sudah masuk gitu ya. Terus cara ngetesnya gimana Mas Nuk? Gampang. Setelahnya Anda tes. Oke, ngetesnya jangan disuruh gini. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3 silahkan bangun. 1, 2, 3 bangun. Nah, jangan. Karena apa? Kalau kata-kata bangun ini untuk sebagian banyak orang dipahami di pikirannya ini adalah untuk sadar kembali. Maka gunakan kata yang lain, yaitu apa? Buka mata. Maka gunakan kata yang tepat seperti ini. Oke, untuk orang yang saya sentuh, saya hitung 1 sampai 5, nanti pada hitungan kelima Anda boleh buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, silahkan buka mata. Nah, ketika dia buka mata,
orang ini masih dalam kondisi terhipnotis atau belum sadar sepenuhnya. Paham ya? Maka Anda bisa melakukan tesnya. Tanya, jari Anda ada berapa? 5. Coba Anda hitung. 1, 2, 3, 5, 6. Loh, kok jadi 6? Karena angka 4 hilang. Itu artinya sugesti sudah masuk. Oke, mudah kan? Gampang? Ini adalah caranya memberikan sugesti. Loh, kalau nanti buat normal gimana Mas Nuk supaya dia kembali lagi? Ya gampang. Oke, saya berikan yang sangat sederhana ya, khusus pemula ini memang. Oke, Anda suruh fokus lagi seperti di awal ya. Coba lihat saya, suruh di sini, jabat tangan lagi, tarik nafas, buang nafas. Saat dia buang nafas, Anda tarik lagi dan katakan tidur. Maka dia akan tidur terhipnotis lagi. Dan Anda bisa mengakhirinya dengan kata-kata seperti ini. Oke, untuk orang yang saya sentuh, lupakan semua sugesti saya dan angka 4 kembali ke pikiran Anda. Kalau Anda mengerti, anggukkan kepala. Tunggu reaksinya ya. Kalau dia angguk kepala, dia udah paham. Angka 4 berarti sudah kembali. Baru Anda hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang bangun. Kembali dalam keadaan segar. Ingat, jangan ketika dia sudah tidur, langsung Anda sekarang bangun. Nah, jangan. Karena dia akan pusing ya. Mengalami pusing. Seperti orang tidur kagetin kan. Jangan. Jadi pelan-pelan dibuat hitungan dan diberikan sugesti tambahan supaya dia fresh. Anda boleh mengatakannya seperti ini. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Nanti tepat pada hitungan kelima Anda boleh bangun bersama saya di sini dalam keadaan sehat, segar dan fresh. Nah, Anda sekarang hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika dia bangun, dia akan buka matanya pelan-pelan. Suruh tarik nafas biar tidak bingung ya. Nafas. Oke, pelan-pelan. Kalau ada air suruh minum dulu. Anda tanya lagi. Coba tes deh jarimu ada berapa? 5. Coba kamu hitung 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kembali 5. Artinya Anda sudah berhasil melakukan yang namanya proses hipnotis. Oke, gampang? Mudah kan? Ini adalah tutorial yang saya berikan buat Anda yang request. Khususnya buat pemula banget yang baru belajar. Nah, kalau bedanya apa sih Mas Nuk dengan di kelas pelatihan kalau Mas Nuk kok memberikan tutorial di YouTube? Tentu sangat berbeda ya. Ini adalah untuk game permainan, untuk Anda yang baru coba-coba belajar, baru mulai. Tujuan saya apa? Biar Anda tertarik. Ya, ketika Anda bisa kan tertarik. Oh ya, ternyata benar ya yang dikatakan Mas Nuk, ternyata mudah. Setelahnya Anda boleh memperdalam. Gitu ya. Tentu materi yang saya berikan ini yang di pelatihan ya sangat berbeda dan ya berbeda sekali gitu. Tidak mungkin hal yang mendasar ini saya berikan di pelatihan karena itu menurut saya Anda harus membangun pondasinya dulu ya. Paham? Anda harus bangun pondasinya. Ketika Anda sudah bisa menghipnotis, Anda latih ya. Nanti Anda akan mahir, mengerti bahwa hipnotis ini sangat diperlukan, sangat diperlukan, terutama untuk hipnoterapi, membantu diri Anda sendiri melalui self hipnotis atau menghipnotis diri sendiri, memberikan sugesti kepada diri sendiri, atau Anda ini mensugesti kepada orang lain untuk membantu fobia, trauma dan lain-lain. Dipahami ya? Oke, semoga tutorial ini memberikan manfaat buat Anda. Sekali lagi buat yang ingin mahir, ingin lebih hebat lagi ya, dengan hipnotis yang luar biasa, Anda bisa kontak nomor WA di sini nanti ya, di kolom video ini atau di deskripsi di bawah video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya Mas Nuk. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Salam hipnosa.